Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang masih bersama dengan kita semua sampai hari ini. Di dalam situasi apapun, keadaan apapun saat ini, Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini. Kita menyertai saudara dan saya sampai hari ini, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai pada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi untuk datang di hadirat Tuhan, untuk bersekutu bersama Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Let's pray. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu pada hari ini Bapa, untuk menyerahkan kebaktian missions and prayer house hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, Tuhan yang bersemayam di dalamnya Bapa, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang begitu besar akan dunia ini, atas kami anak-anak-Mu, umat manusia, umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission untuk bungkus Bapa dengan darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan pagari Bapa, baik di luar di dalam setiap ruangan Tuhan pagari. Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian. Kasih Yesus lebih dari semua. Amin, haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesus ku ditebus, dengan menanggung segenap sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebaslah. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih
Kita angkat lagi pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesus ku ditebus, dengan menanggung segenap sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebaslah. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepada
kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Oh Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Amin, amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih tetap terus menyembah Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan
Tuhan baik. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Mari kita nyanyikan lagi. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
haleluya, haleluya. Benar Bapa, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Serahkan waktu ke depan Bapa, biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu jam-jam pemberitaan firman-Mu Bapa. Tuhan penuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. Puji Tuhan. Kita boleh kembali lagi hari ini untuk bersama-sama lagi, untuk datang di hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Praise God. God is good. Haleluya. Sekarang ini kita sudah ada outbreak lagi ya saudara, dengan virus-virus lagi yang ada. Begitu banyak virus yang berganti, virus yang silih berganti ya. Kita sendiri sudah bingung dengan virus-virus yang silih berganti ini ya. Tidak masuk akal, virus-virus apa kan. Tapi biarlah kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita mau tetap berserah kepada Tuhan, kita mau tetap mengandalkan Tuhan, dan kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Karena di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berserah dan berharap kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan ambil alih ya. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Amin. Tuhan yang akan memerangi setiap virus ya yang ada. Karena Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya saudara. Jadi jangan kita lupa ya, bahwa Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya di muka bumi ini. Tuhan yang dapat menghentikan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ya. Karena Tuhan yang memegang kendali ya. Puji Tuhan. Jadi biar bagaimana Tuhan yang akan memerangi ya. Apapun yang iblis buat pada saat ini, Tuhan yang akan memerangi semua itu ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, tetap kita harus setia kepada Tuhan ya. Setia berjalan dengan Dia, setia mengasihi Tuhan, setia dengan firman-Nya, setia dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita semua mau tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kita, satu-satunya Tuhan yang dapat melepaskan kita dari semua apa yang ada pada saat ini, dari situasi yang ada pada saat ini. Amin. Tetap bersukacita, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar lagi pada hari ini. Kita mau pelajari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita mau belajar. Tuhan akan mengajar kita pada hari ini ya, lewat kebenaran firman-Nya. Tuhan akan menolong kita, memberikan pengertian dan pemahaman firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Asal kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau belajar hari ini kitab firman Tuhan hari ini diambil dari Yudas pasal 1. Yudas pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Jadi kita mau bacakan sama-sama, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yudas pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yuk kita mau bacakan sama-sama. Haleluya. Yudas 1 ayat 3 sampai 8 dari perikop hukuman atas guru-guru palsu. Ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih,
sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ayat 8, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, di dalam Yudas pasal yang pertama, di sini perikopnya hukuman atas guru-guru palsu. Hukuman atas guru-guru palsu, ya. Jadi di dalam perikop firman Tuhan hari ini yaitu hukuman atas guru-guru palsu. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajar kita untuk memahami, untuk mempelajari bagaimana hukuman atas guru-guru palsu. Jadi hari ini kita mau belajar dulu dari ayat yang ketiga dulu, ya. Kita mau bacakan lagi ayat yang ketiga. Ayat ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu, kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Untuk tetap mempertahankan iman yang telah disampaikan untuk orang-orang kudus. Untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi harus jelas, ya, baca firman-Nya supaya orang mengerti dengan jelas. Jadi di ayat yang pertama itu dikatakan, ya, bahwa kita harus belajar bagaimana kita harus mengetahui tentang guru-guru palsu itu, ya. Jadi karena ini ada perikopnya mengenai hukuman bagi
guru-guru palsu. Jadi coba bacakan lagi ayat yang pertama. Ayat ketiga. Ayat yang ketiga ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Pelan-pelan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu jadi tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Jadi di ayat yang ketiga, coba kita bacakan lagi. Ayat yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, ini Yudas ya. Yudas lagi berbicara lewat ayat ini. Jadi Yudas sedang berbicara ya kepada kita lewat ayat ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu. Jadi Yudas lagi. Jadi Yudas mau memberikan pengetahuan kepada kita. Artinya dia bilang dia sementara bersungguh-sungguh untuk menulis kepada kita ya, berusaha untuk menulis kepada kita tentang keselamatan. Jadi Yudas ini sedang menulis, jadi dia memberitahukan kepada kita ya, dia bersungguh-sungguh untuk menulis, berusaha untuk menulis tentang keselamatan itu ya. Jadi ini seperti kabar baik ya. Jadi Yudas ini sedang mau menyampaikan kepada kita mengenai tentang kabar baik. Jadi tentang Injil Allah itu sendiri ya. Jadi diteruskan lagi. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Jadi Yudas berkata, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu ya. Jadi ini dia mau memberitahukan kepada kita, kepada dunia tentang keselamatan itu. Teruskan lagi. Dan menasehati kamu. Jadi Yudas mau menasehati kita juga ya, bahwa tentang keselamatan itu dia mau memberitahukan kepada kita apa sebabnya keselamatan itu, tentang keselamatan itu, Injil Allah. Teruskan lagi. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Oleh orang-orang kudus. Jadi dia menasehati kita juga saudara, bahwa agar kamu berjuang, artinya agar kita tetap berjuang untuk mengetahui setiap pemberitaan dari orang-orang kudus. Jadi ini Yudas memberi nasihat, memberitahukan ya kepada kita. Bacakan lagi terusannya. Ya, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Jadi ini nasihat Yudas kepada kita ya, kepada dunia untuk mempertahankan iman ya. Jadi kita harus mempertahankan iman kita tentang keselamatan itu, tentang Injil Allah itu. Artinya Yudas mau memberikan nasihat ini supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita ya. Teruskan lagi. Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi artinya Yudas bermaksud untuk memberikan kepada kita nasihat yang baik tentang firman itu, tentang iman kita, bagaimana kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita di dalam Kristus ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keselamatan itu, di dalam Injil Allah itu ya, kepada orang-orang kudus. Jadi ini di sini dikatakan bahwa kita harus tetap berjuang ya, untuk mempertahankan iman kita yang sudah disampaikan kepada orang-orang kudus ya. Jadi kita harus tetap berjuang. Jadi artinya jangan sampai kita goyah mempertahankan iman kita ya. Karena iman kita itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita tetap pertahankan. Jadi berjuang untuk pertahankan iman kita ya. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang keempat. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu.
yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi di sini di ayat yang keempat, di situ dikatakan ya bahwa bacakan lagi ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Sebab ternyata ada seseorang yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Jadi artinya ada orang-orang lain ya, ada seperti guru masuk di tengah-tengah kita, menyelusup untuk memasuki ya. Jadi di sini teruskan lagi dulu ayat keempat. Guru palsu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi inilah yang dikatakan Yudas, bahwa orang-orang yang sudah masuk menyelusup di tengah-tengah kita, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi dia mengetahui, oleh sebab itu dia menulis ini semua kepada kita ya, untuk memberitahukan kepada kita. Teruskan lagi. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia yang Allah kita. menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Jadi di ayat yang keempat di situ dikatakan mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah ya. Jadi artinya Yudas memberitahukan kepada kita harus berhati-hati dengan orang-orang ini ya, dengan hal-hal seperti ini, karena mereka adalah orang-orang fasik. Artinya mereka orang-orang yang tidak, orang-orang jahat, orang-orang fasik. Mereka orang-orang yang tidak mau mengenal firman. Mereka orang-orang yang menolak firman, menolak Injil, menolak keselamatan itu. Jadi mereka adalah orang-orang fasik. Di sini dikatakan di ayat yang keempat ya. Jadi mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Jadi di sini dikatakan mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Jadi itu yang dikatakan guru-guru seperti ini ya. Mereka yang sebenarnya sudah ditentukan untuk dihukum. Jadi artinya mereka sebagai guru-guru palsu yang mengajar kita bagaimana dengan mengajar kita tentang kasih karunia itu. Jadi mereka menyalahgunakan, artinya mereka mengajar kebenaran firman Tuhan itu dengan penyimpangan. Artinya mereka menyimpang dari kebenaran firman itu mengenai kasih karunia. Jadi di saat mereka mengajar, mereka sudah menyimpang ya dari kebenaran firman itu. Mereka mengajar kasih karunia, tentang kasih karunia, tetapi mereka menyimpang dari kebenaran. Artinya mereka salah gunakan, salah gunakan ya mengenai kasih karunia itu. Coba teruskan lagi. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Coba dibacakan lagi. Terus. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Coba bacakan lagi di bagian akhir 4 itu, ayat keempat. Ayat keempat. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Jadi di situ dikatakan ya, mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Jadi benar bahwa mereka adalah guru-guru yang mengajar sudah menyimpang dari kebenaran itu ya. Dan di situ dikatakan, teruskan lagi. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi mereka mau melampiaskan hawa nafsu mereka dengan menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Teruskan lagi. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka menyangkal ya satu-satunya penguasa. Ya, penguasa itu yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penguasa yang membawa kasih karunia itu, yang membawa kasih anugerah. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya penguasa yang membawa keselamatan itu. Apa yang dikatakan oleh Yudas ya. Jadi orang-orang seperti ini yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita, karena mereka mau melampiaskan
hawa nafsu mereka ya. Jadi mereka mau tetap hidup di dalam dosa. Artinya maka itu mereka menyalahgunakan hak kasih karunia itu karena mereka masih mau hidup di dalam kedagingan mereka, hawa nafsu mereka, dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Mereka masih suka hidup di dalam keduniawian mereka. Oleh sebab itu mereka salah gunakan ya kasih karunia itu. Mereka tidak menghargai, artinya tidak menghargai kasih karunia Allah ya. Mereka mempermainkan kasih anugerah itu. Mereka mempermainkan kasih karunia Allah karena mereka masih mau hidup di dalam hawa nafsu mereka, masih mau hidup dengan dosa-dosa mereka dan kenajisan mereka. Oleh sebab itu mereka mempermainkan dan mereka menyangkal satu-satunya penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Mereka menyangkal Dia, artinya mereka menolak Dia, menyangkal Dia. Mereka tidak mau menerima Dia yang membawa kasih karunia itu. Tuhan Yesus yang membawa berita baik itu, kasih karunia, kasih anugerah, kabar baik. Tuhan Yesus itu satu-satunya penguasa yang membawa keselamatan itu. Mereka menyangkal Dia sebagai penguasa satu-satunya ya. Jadi mereka salah gunakan kasih karunia keselamatan itu yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran kasih karunia itu. Artinya mereka orang-orang yang hidup sebagai orang-orang yang hidup di dalam hyper grace ya. Orang-orang yang hidup di dalam hyper grace, mereka tidak mau bertobat. Artinya mereka tetap merasa mereka sudah diselamatkan, tetapi mereka masih mau hidup di dalam dosa. Mereka masih mau kompromi dengan dosa. Mereka masih mau kompromi dengan kejahatan, kenajisan, kekotoran. Jadi inilah orang-orang seperti ini dikatakan bahwa mereka adalah guru-guru palsu, guru-guru hukuman bagi guru-guru palsu ya. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-5. Ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, mengetahuinya semua itu, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Coba bacakan lagi ayat yang ke-5. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Bacakan lagi ayat yang ke-5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu. Jadi di sini Yudas katakan tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu. Jadi dia katakan walaupun kita sudah mengetahui semuanya itu, teruskan lagi, dan tidak meragukannya lagi. Jadi artinya kita tidak meragukannya lagi. Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi Yudas menyadari bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Jadi artinya Yudas mau mengungkapkan isi hatinya kepada dunia, kepada kita ya. Dia mau mengungkapkan keselamatan itu. Jadi dia mau buktikan kepada kita bahwa dia memang menyadari bahwa memang Tuhan yang sudah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Teruskan lagi yang terakhir itu ayat 5. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi Tuhan yang akan membinasakan mereka yang tidak percaya. Artinya Yudas berkata Tuhan yang akan membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi setiap orang yang tidak percaya, yang menolak kasih karunia, yang menolak keselamatan itu, dan yang menolak kasih anugerah, mereka akan Tuhan akan binasakan mereka ya. Jadi teruskan lagi ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang
tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Dan teruskan lagi ayat ke-6. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dan dengan belenggu dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Oke, kita bacakan lagi ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang Dan tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas mereka, Kekuasaan mereka. pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa benar ya. Jadi bacakan lagi ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ya, jadi di situ Tetapi- dikatakan malaikat-malaikat yang tidak taat ya kepada batas-batas mereka, Kekuasaan batas-batas kekuasaan mereka. Jadi di situ dikatakan ya bahwa di situ juga Yudas sudah memberitahukan kepada kita ya bahwa mengenai malaikat-malaikat ini ya. Yang Coba tidak taat. yang tidak taat ya. Jadi yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi coba teruskan lagi ayat yang ke-6. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. dengan Jadi belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada akhir besar. dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai Penghakiman pada hari besar. hari besar penghakiman. Ya, Coba bacakan lagi yang di terakhir ayat 6. Ayat 6 terakhir. terakhir. Dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dengan belenggu abadi. Coba dengan belenggu abadi Di dalam dunia kekelaman di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. sampai penghakiman pada hari besar. Jadi di situ dikatakan ya saudara bahwa ini memang sudah disiapkan ya sampai pada akhir zaman nanti, yaitu hari penghakiman, hari besar Tuhan ya. Jadi di sini dikatakan memang sudah ditentukan harus dihukum ya, apa yang dikatakan Yudas di ayat yang ke-6. Coba teruskan ke ayat yang ke-7. Ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya dan kota-kota sekitarnya. Jadi yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Jadi di sini bicara mengenai Sodom dan Gomora ya. Jadi sama seperti Sodom dan Gomora. Jadi artinya mereka itu sama seperti Sodom dan Gomora ya. Jadi orang-orang yang hanya memikirkan percabulan ya, segala kenajisan, kekotoran ya. Coba bacakan lagi ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Yang dengan cara yang sama melakukan kepuasan-kepuasan dengan cara yang tak wajar. Yang tak wajar. Jadi Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. telah menanggung siksaan api besar, Api kekal kekal sebagai peringatan kepada semua orang. sebagai peringatan bagi semua orang. Jadi di sini adalah peringatan bagi kita ya. Yudas memberitahukan kepada kita sebagai peringatan bagi kita ya, bahwa ada hukuman yang kekal ya, ada hukuman di dalam di dalam ayat ke-7 ya, dikatakan bahwa ada hukuman yang kekal ya. Ini dikatakan semua orang yang masih mau hidup seperti itu ya, mereka seperti Sodom dan Gomora. Jadi dan di sebagian kota-kota itu seperti Sodom dan Gomora. Jadi mereka adalah orang-orang yang akan dihukum nanti ya. Orang-orang yang masih hidup di dalam hawa nafsu, percabulan yang tidak
mau mengenal kasih karunia itu poinnya dari kasih karunia. Jadi yang menolak kasih karunia, ya, yang menyalahgunakan kasih karunia, itu mereka semua akan menerima hukuman yang kekal, ya. Itu tadi dikatakan di ayat yang ke-7, akan menerima hukuman yang kekal, ya. Di situ dikatakan karena memang sudah ditentukan orang-orang seperti ini akan menerima hukuman yang kekal karena mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah, ya, Allah kita. Ya, coba diteruskan lagi ke ayat yang ke-7 tadi. Ayat 8. Oh, ayat ke-8, ya, ayat ke-8. Ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Jadi ayat yang ke-8 bacakan lagi. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Jadi orang-orang ini juga artinya mereka yang bermimpi-mimpi, ya, apa arti mimpi lagi, satu lagi, menghayal, ya. Ini orang-orang yang menghayal-hayal kekotoran, kenajisan, ya. Orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga, ya, mereka juga yang menghina tentang kemuliaan di surga. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang sudah akan dihukum, sudah ditentukan untuk dihukum. Ini karena perikopnya pun sudah dikatakan di sini bahwa hukuman atas guru-guru palsu. Jadi artinya mereka adalah guru-guru palsu yang hidup secara demikian. Mereka adalah guru-guru palsu yang sudah mengajarkan penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah guru-guru palsu yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Mereka memutarbalikan kasih karunia Allah. Jadi artinya inilah hukuman bagi guru-guru palsu, karena mereka mengajarkan kesesatan kepada dunia, kepada umat manusia. Jadi mereka akan menerima hukuman yang kekal seperti di ayat yang ke-7 tadi, ya. Mereka akan menerima hukuman kekal, ya, karena mereka adalah guru-guru palsu yang menyimpang, yang mengajar penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Mereka membawa orang menjadi sesat, ya, dengan pengajaran mereka. Mereka membawa banyak orang terlena dengan pengajaran mereka, sehingga banyak orang menjadi sesat karena mendengarkan pengajaran mereka yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah guru-guru palsu, ya, yang akan menerima hukuman yang kekal. Oleh sebab itu Yudas mengajar kita, Yudas memberikan nasihat kepada kita, Yudas memberitahukan kepada kita, ya, bahwa kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita, ya, di dalam Kristus Yesus, di dalam keselamatan itu, di dalam kasih karunia itu, ya. Artinya di dalam pemberitaan Injil itu kita harus tetap memperjuangkan iman kita di dalam Injil Allah itu, karena kita yang akan membawa, kita sebagai generasi penerus, ya, generasi di akhir zaman, kita yang harus terus membawa itu berita kabar baik itu, berita tentang kasih karunia, berita tentang Injil Allah, berita tentang kasih anugerah. Jadi jangan kita salah gunakan kasih karunia itu. Jangan kita mempermainkan kasih anugerah Tuhan, ya, agar kita semua boleh memahami bahwa kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Allah adalah kebenaran firman Tuhan, adalah Injil Allah, adalah berita baik itu, kabar baik itu, yaitu berita keselamatan bahwa Tuhan Yesus yang sudah
menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih karunia itu kepada kita, umat manusia yang tidak layak untuk menerima kasih karunia itu. Tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kita untuk menerima kasih karunia itu. Tetapi banyak orang salah gunakan kasih karunia itu. Mereka pikir mereka sudah diselamatkan, sudah menerima kasih anugerah, kasih karunia itu. Mereka pikir mereka tetap akan selamat. Dan mereka masih hidup seenak mereka, semau mereka. Mereka masih mau hidup di dalam dosa. Masih mau kompromi dengan dosa. Masih mau hidup di dalam kejahatan, ya, kekotoran, kenajisan. Semua yang berhala-berhala yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi Tuhan membenci dosa, Tuhan membenci kejahatan. Jadi kita harus menggunakan kasih karunia itu dengan sebaik-baiknya, karena kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Kita harus mengatakan, memberitakan kepada dunia tentang kasih karunia Allah, tentang kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai generasi penerus di akhir zaman ini, kita adalah tugas kita untuk memberitakan kepada dunia bahwa ada kasih karunia, ada kasih anugerah yang sudah disediakan bagi kita, umat manusia yang mau menerima, yang mau meresponi, yang mau datang kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan kasih karunia itu, yang sudah menyediakan kasih anugerah itu bagi kita, umat manusia yang mau percaya dan mau menerima Dia sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Jadi hari ini kita sudah belajar lagi dari Yudas, bahwa Yudas sudah memberi nasihat kepada kita. Yudas sudah mengajar kita juga. Tuhan Yesus yang sudah memberikan Yudas karisma untuk menulis setiap ayat-ayat ini, agar kita semua boleh mengetahui juga bahwa Yudas juga sudah menuliskan tentang kasih karunia itu. Yudas sudah memberitakan tentang kasih karunia itu. Jadi kita semua sama-sama belajar hari ini bagaimana kita harus memahami dengan benar tentang kasih karunia Allah, ya, tentang kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Jadi jangan kita menjadi seperti guru-guru palsu ini, mengajar, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, memutarbalikkan kasih anugerah, memutarbalikkan kasih karunia, atau menyalahgunakan kasih karunia Allah, atau menyalahgunakan kasih anugerah itu. Jangan kita hidup di dalam hyper grace. Biarlah kita mau hidup di dalam kebenaran kasih anugerah itu, bahwa Tuhan menghendaki kita semua yang sudah menerima kasih karunia itu, yang sudah menerima kasih anugerah itu. Tuhan menghendaki kita untuk tetap hidup kudus, untuk tetap hidup lepas dari dosa, untuk keluar dari belenggu dosa, untuk tidak kompromi lagi dengan dosa, untuk tidak kompromi lagi dengan kejahatan, tetapi kita semua keluar dari belenggu dosa itu, dan kita semua keluar dari segala kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita, boleh mengajar kita untuk lebih mengerti dan lebih memahami lagi setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, atau setiap ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya untuk kita semua, agar kita semua tidak diajar oleh guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan, ya. Jadi biarlah kita semua mau waspada dan tetap berjaga-jaga di dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Kami mau serahkan semua kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang
sempurnakan setiap pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan, karena Tuhan sendiri yang berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam doa. Kita mau berdoa untuk setiap pokok doa kita. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi lagi outbreak, karena virus-virus yang ada lagi. Biarlah kita semua mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kita semua mau tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Kita mau bersatu di dalam doa untuk menyerahkan dan mendoakan setiap situasi yang ada. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami mau serahkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu, Tuhan yang sempurnakan Bapa firman-Mu, karena hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, hamba-Mu hanya seorang berdosa yang Tuhan sudah angkat dan selamatkan dari belenggu dosa. Hamba tidak memiliki kuasa apa-apa, karena hanya Tuhan yang memiliki kuasa itu, dan hamba hanya dapat menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan, yang Tuhan sudah beritahukan kepada hamba, dan hamba hanya terbatas Bapa. Kemampuan hamba terbatas, semua terbatas, tetapi Tuhan yang tidak terbatas yang akan meteraikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengajaran Tuhan pada hari ini. Kami sangat diberkati, terutama hamba-Mu juga belajar bagaimana hamba harus memperlakukan atau menghargai kasih karunia Allah itu, dan bagaimana kami harus hidup di dalam kasih karunia itu, yang sebenarnya bahwa itu adalah satu penghargaan, adalah satu hal yang sangat berharga bagi kami umat manusia, dan kami harus patut untuk menghargai kasih karunia itu, karena itu adalah satu pemberian Allah lewat anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan terus mengajar kami, menolong kami Bapa, untuk memberikan Tuhan memberikan kami pengertian lebih dalam lagi dan pemahaman lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Kami juga datang untuk menyerahkan setiap pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap pokok doa kami Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa terus Missions and Prayer House. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan kami juga mau serahkan terus keluarga kami, seluruh keluarga kami Bapa. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa, dari atas sampai ke bawah. Pengurus-pengurus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau serahkan para dokter Bapa, tim medis, obat-obat, vaksin, vitamin yang dipakai semua. Biarlah Tuhan selidiki, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati agar boleh dipakai bagi setiap orang yang memerlukannya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga situasi yang ada Bapa saat ini dengan penularan Bapa, virus sudah bergantian, virus-virus yang bergantian Bapa. Memang kami tidak mengerti apa artinya semua ini, tetapi hanya Tuhan yang Maha tahu Bapa. Kami hanya dapat berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan Bapa, bahwa kami percaya Tuhan ada, melihat, Tuhan menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi ini, dan hanya Tuhan yang dapat menghentikan semua itu Bapa, karena Tuhan yang memegang kendali. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan Bapa, kemampuan yang daripada Tuhan, untuk kami tetap bertahan dan tetap berjalan teguh dengan iman di dalam Kristus Yesus, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Serahkan juga Bapa orang-orang yang sakit, keluarga yang sakit, anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan juga bahwa mereka untuk datang kepada Tuhan
agar mereka boleh menerima keselamatan satu paket dengan kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa jiwa-jiwa yang terhilang, biarlah Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami tetap berdoa untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa. Kami juga mau berdoa bagi hamba-hambamu yang sudah berjerih payah. Bapa, biarlah Tuhan pakai mereka lebih dan lebih lagi. Dan biarlah Tuhan yang memberkati mereka, melindungi mereka, memberkati kesehatan mereka, kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa untuk setiap keadaan keluarga-keluarga saat ini yang sedang khawatir. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Hanya Tuhan yang dapat menolong kami Bapa di dalam situasi saat ini. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami semua Bapa, hamba-hambamu, setiap anak-anak Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kami tetap mau berjaga-jaga di dalam doa. Dan kami tetap mau waspada Bapa terhadap guru-guru palsu, terhadap nabi-nabi palsu. Biarlah Tuhan terus tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terus kuduskan kami, bersihkan kami, hati dan pikiran kami bersihkan Bapa, agar tetap bersih dan bersinar. Karena dari situ terpancar kehidupan. Bapa, terus bersihkan kami seperti ranting yang berbuah yang harus tetap dibersihkan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Serahkan juga Bapa setiap beban pergumulan kami serahkan semua. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang melepaskan kami Bapa dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa hari ini, malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah melayakan kami untuk boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, dan sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini dan kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin, amin. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan. Stay blessed, stay safe, and be strong.